Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ada orang KPK. Walaupun yang pensiunan KPK kita hadirkan lumayan lengkap. Staf saya 3 hari menunggu di KPK, seluruh pejabat KPK. Dan kemarin-kemarin masih ada harapan bahwa besok diputuskan. Ternyata hari ini KPK memutuskan tidak diwakili dan tidak ada yang datang. Bahkan pengacaranya juga sepakat untuk tidak datang. Jadi kami sudah mengundang dan tidak berniat untuk tidak cover both side. Karena itu kami maksimalkan bapak-bapak yang pernah di KPK, yang jiwanya udah KPK lah. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Ruhut Sitompul. Kenapa Ruhut? Sebelum BG diputuskan DPR, Ruhut salah satu pendukung BG. Di seminar dia bicara mendukung BG, di media juga. Ketika Partai Demokrat abstain memilih BG, Ruhut hilang. Hari ini beliau muncul. Ada apakah gerangan Bung Ruhut? Ya, terima kasih Bang Karni. Saya sebagai Komisi 3, jujur saja permasalahan antara KPK dan kepolisian ini, kalau kata Citata, sakitnya di sini. Sakitnya di hati aku. Kalau Pak Bey tadi katakan dengan aku antara KPK dan polisi, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Itulah sekarang antara polisi dan KPK. Tadi betul penyidik adik saya benar. Kenapa saya katakan demikian Bang Karni? Ya, 1, 2 itu antara KPK dan polisi. Tetapi yang 3 kali itu bukan antara KPK lagi dan polisi. Tetapi juga apapun kita harus menghormati hak prerogatif Bapak Presiden, Pak Jokowi. Saya tim suksesnya dari Bravo 5. Apalagi kami Komisi 3 sudah ditugaskan untuk melakukan fit and proper test. Betul apa yang dibilang Pak Karni. Kami Demokrat kaget. Karena di mata kami Pak Budi Gunawan itu orang baik. Contohnya 3 jabatan strategis dan 2 kali naik pangkat, bintang 2, bintang 3 di era Pak SBY. Jadi kami kaget waktu beliau dijadikan tersangka. Jadi Bapak waktu itu di Amerika mengatakan, ya kita menahan diri untuk masalah ini. Kami patuh kepada Ketua Umum kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sayang Pak Bibit tadi sudah pergi. Yang disinggung tadi kenapa Komisi 3. Saya kebetulan 10 tim perumus karena ada fraksi yang menyiapkan pertanyaan. Kami siapkan pertanyaan, lagi kami rapat mengenai itu, bagaikan petir di siang bolong. Sahabat saya, adik saya Abraham Samad dan Bambang, ya BW, kami dapat kabar Pak Budi Gunawan dijadikan tersangka. Kan itu. Yang saya lihat, saya selalu berbicara bahasa rakyat. Saya lihat kawan-kawan saya ini, waktu kecil atau mudanya nggak seperti saya membaca buku Koping Ho. Di atas langit masih ada langit. Ini yang saya lihat. Tetapi yang lebih enak lagi bahasanya, kita
tadi pembukaan Bang Karni itu indah sekali. Kita butuh kepolisian dan kita butuh KPK. Dua lembaga ini jujur saja sangat kita butuhkan. Dan berbicara KPK, 11 tahun KPK sangat berprestasi. Dan saya sering mengkumandangkan kalau sudah menjadi tersangka akan menjadi terdakwa. Setelah terdakwa akan menjadi terpidana. Siapapun lawyernya termasuk Superman, Batman, dan lain sebagainya. Itu prestasi KPK. Tapi setelah tadi saya melihat, ya, apapun kita hormati adik kita, ya, yang sekarang sudah kembali ke Mabes Polri, saya lihat argumentasi beliau karena kita negara hukum, kita berbicara hukum. Saya sedikit kepada lawyer Pak Budi Gunawan. Katanya mau jadi KPK karena mau nangkap Pak SBY. Ya. Saya lihat kalau dikaitkan dengan Hasto, dengan Abraham Samad, dia itu Betty. Kenapa Egy Sujana saya bilang beda-beda tipis? Kata Hasto, Abraham marah karena nggak jadi wakil presiden. Dia karena nggak jadi menteri di era Pak SBY. Kan itu masalahnya. Menteri? Iya. Siapa yang calonkan? Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Yang calonkan siapa? Iya, dia kan tim sukses 2004. Kan itu masalahnya. Karena itu saya sebagai tim sukses Pak Jokowi, jujur saja, saya mendukung beliau kata hati Ruhut Poltak Sitompul. Bukan ada udang di balik bakso. Udah dia jadi, saya mohon dengan tegas. Pak Jokowi itu dipilih langsung oleh rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Saya mohon, para yang merasa tim sukses yang menghantar Pak Jokowi menjadi presiden, tolonglah jangan seperti almarhum pelawak gepeng Sri Mulat. Untung ada saya. Ini semua merasa kayak pahlawan dengan menangnya Pak Jokowi. Janganlah. Dia sudah menang, dia lagi bekerja. Ya, biarlah dia bekerja. Dan dia sekarang sudah bikin tim. Salah satu ada Pak Ugro di sini. Ada lagi beberapa one team press dan beberapa tokoh. Ya, biarlah mereka bekerja memberi masukan. Percayalah, masalah KPK dan kepolisian indah pada waktunya. Terima kasih Bang Karni. Bang Karni. Baik, sekarang Bang, boleh klarifikasi dong? ya, tapi ada jangan lama-lama, saya banyak pembicaraan lain. Nggak klarifikasi aja. Biasanya ada panjang lagi tuh. Halo, begini Bung Ruhut teman kita ini, ya soal konteks yang dituduhkan itu, saya kira itu dia nggak tahu masalah tapi ngomong ini orang ini. Jadi yang benar itu, ya Sultan Batugana sama Venture Rumangkang manggil saya waktu itu. Katanya salam dari SBY, kan begitu. Ini boleh konfirmasi, orangnya masih hidup semua. Juga di depan Rasman tahu. Jadi dalam konteks itu nggak jadi menteri apa enggaknya kan bukan salah saya. Dia nggak ada urusan dengan sakit beda-beda tipis. Beda-beda tipis apa kok nggak ngerti masalah. Kalau nggak harusnya jangan begitu dong. Ya. Ini urusan Budi Gunawan. Ya. Nah jadi dengan demikian maka tadi yang masih kurang Bang Ari kalau perlu banyak hal-hal yang KPK ini perlu masyarakat juga tahu. Ada kelakuan-kelakuan dari komisionernya. Saya katakan sekali lagi, KPK-nya kita dukung. Tapi komisioner yang brengsek ini janganlah. Ya udah, Anda jangan ya, masuk soal itu begitu. lagi. Ya. Sekarang Ibu Dwi Ria Latifah. Ya ada kesan yang sulit dinafikan juga bahwa partai PDIP itu seolah-olah menyerang gara-gara calon dari PDIP Budi Gunawan tidak
atau diganjal oleh KPK. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya harus klarifikasi dulu bahwa hal yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bang Karni, apapun asumsi yang disampaikan orang, apapun yang ingin dikatakan orang, tentu PDI Perjuangan tidak mungkin bisa mengelak bahwa PDI Perjuangan mengusulkan dan menyetujui apa yang diusulkan oleh Presiden Bapak Jokowi, calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan. Dan bahwa sejarahnya Pak Jokowi atau Presiden adalah calon Presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, itu tegas kita katakan tanpa malu-malu, tentu sejarahnya tidak bisa dibohongi. Jadi kalau mau diasumsikan semua, saya rasa semua bisa berasumsi. Satu hal yang harus saya sampaikan secara tegas, dan tentu saya duduk di sini bukan atas nama Dwi Rialatifah secara pribadi. Jadi saya juga tidak mungkinlah saya pandai-pandai untuk ada istilah presiden sok-sokan, ya, saya kutip itu, dan saya bukan dalam konteks seperti itu. Jadi saya ingin tegaskan juga bahwa PDI Perjuangan tetap pada prinsip dasar untuk menguatkan KPK dan juga menguatkan Polri, termasuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung atau lembaga penegak hukum lainnya. Tidak ada tawar-menawar itu. Bahkan sejarah juga tidak bisa ditutup bahwa KPK ini justru kan dibentuk pada zaman Presiden Megawati Soekarno Putri, dan kebetulan alhamdulillah saya pada saat itu panjanya, makanya saya agak kenal lama dengan Pak Taufikur Rahman Ruki karena saya salah satu juga yang memfit and proper test Pak Taufikur Rahman Ruki. Dan semangatnya tentu semua sudah tahu bahwa kita berharap ada penguatan-penguatan dalam kasus atau proses penegakan hukum, khususnya masalah pemberantasan korupsi. Sampai hari ini saya belum ada masukan dari pimpinan partai saya untuk mengatakan memberangus atau menghancurkan KPK. Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu misalnya kita cermati, kita perhatikan bahwa personal-personal dalam lembaga penegak hukum, mau itu Polri, mau itu KPK, mau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau Kejaksaan Agung, itu adalah hal yang harus kita sama-sama cermati dan kita tentu evaluasi, tapi personal. Bukan kita kait-kaitkan bahwa itu untuk menghancurkan lembaga atau institusi. Satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa KPK juga satu institusi yang kita harapkan tetap kuat. Tapi satu hal juga bahwa kita sadari Polri ini juga merupakan institusi dalam sejarah panjangnya negara ini berdiri. Polri ini sudah merupakan satu kekuatan bagi rakyat sampai ke pelosok dengan begitu banyaknya anggotanya, yang begitu banyak harapan masyarakat untuk dijaga keamanannya oleh Polri. Itu juga harus kita perhitungkan, itu juga harus kita pikirkan. Jangan sampai lembaga-lembaga atau institusi yang ada di negara kita ini, karena kita belum merubah sistem ketatanegaraan kita, jangan sampai kemudian didelegitimasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat, apalagi ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah kesalahan-kesalahan personal yang dibuat untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang kita harus tegaskan dan jernih melihat ini. Saya tetap pada posisi bahwa apapun persoalan KPK dan Polri harus tegas sesuai dengan koridor hukum. Mungkin kelihatannya seperti klise. Dari dulu selalu akan dikatakan klise, bahasa-bahasa sekedar bahasa. Tapi tolong, negara kita negara hukum. Dasar yang harus dipegang adalah hukum. Ada etika, ada moral, betul. Tapi yang mengatur
negara kita, tata negara kita adalah konstitusi dan undang-undang. Kalau semua berebutan ingin mengatakan saya yang paling benar, institusi saya yang paling benar dan mengatakan kami yang paling menjadi dewa atau kami yang paling menjadi benar dan kemudian memaksa seseorang, memaksa pimpinan atau memaksa presiden untuk melakukan A, B, C tanpa sesuai dengan hukum atau undang-undang dan konstitusi, saya rasa kita mau bawa kemana negara kita ini. Saya tidak akan malu-malu untuk mengatakan atau tegas saya katakan, tolong juga kita melihat bangsa ini ke depan, jangan melihat hanya untuk sesaat. Dan kemudian berikutnya, hal yang paling penting juga memang saya sadari betul, sekali lagi saya ingin ulang, 10 tahun saya melihat dari luar bagaimana perkembangan KPK sejak pada saat itu saya bersama-sama teman-teman tahun 2002 membentuk KPK. Memang ada hal-hal di terakhir-terakhir ini saya merasakan agak miris. Saya pikir saya punya hak juga untuk sebagai rakyat untuk melihat sesuatu, mohon demi penguatan KPK supaya jangan sampai KPK ini mudah dilemahkan istilahnya. Tapi tolong personalnya juga jangan bermain-main dengan wilayah politik. Jangan bermain-main juga dengan hal-hal yang sifatnya justru merugikan KPK itu sendiri. Itu yang saya agak-agak sedih. Kebetulan saya 25 tahun sebagai praktisi hukum. Kebetulan juga sebagai politisi, walaupun tidak di DPR, tapi saya memang sebagai kader partai tidak bisa lepas untuk mengatakan memperhatikan masalah politik. Cuman nasib saya memang sama-sama Bang Egy. Tahun 2009 cobalah saya karena hatinya ingin jadi calon komisioner KPK, ditolaklah saya kan. Karena saya cek and recheck, kenapa ini kira-kira alasan salahnya saya. Adalah yang membisikkan, Mbak Ria maaf, di keningnya ini stempel bantengnya kenceng. Ya sadar diri lawak kan nggak jadi ya sudah memang itu. Tapi saya sadari maknanya bahwa ya memang betul harus saya nggak bisa duduk di KPK. Karena saya politisi. Nggak bisa dibilang, tapi namanya mencoba untuk penegakan hukum ya saya pikir nggak ada salahnya. Bahwa kemudian ditolak ya saya nggak marah ya. Kalau alasannya karena saya mungkin salah satu ini dianggap politisi ya. Argumen Ibu ini Tapi apakah... kesimpulan terakhir saya bahwa itu rambu-rambu untuk kita mencermati mau Polri mau KPK. Jangan komisionernya kemudian bermain-main di wilayah politik. Jangan. Karena nanti lembaga ini yang kita ingin perkuat, institusi KPK ini yang kita harapkan betul-betul solid, akhirnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah begini yang rugi siapa? Rugi penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu sendiri. Bagaimana kita mau berharap kalau udah seperti ini? Nanti akan saling salah menyalahkan, seolah-olah yang paling salah Polri, yang paling salah KPK, yang paling salah DPR. Atau sekarang presiden juga kemudian disalah-salahkan. Lah terus yang paling benar siapa? Ya apakah, ya kalau rakyat nanti pertanyaan rakyat mana lagi? Ya pertanyaannya. Semua rakyat Indonesia yang mengharap Ibu, penegakan hukum menurut saya. Ibu mengatakan tadi bahwa kita harus pertahankan tetap KPK. Tidak ada penghancuran. Tapi apa yang dilakukan oleh PLT Sekjen PDIP dan malam ini juga Ibu perkuat itu langsung atau tidak langsung melegitimasi KPK. Iya, saya kebetulan beberapa hari menjelang Mas Hasto ini ingin konferensi pers, beliau memang sempat ngobrol sama saya atau konsultasi dengan saya atau istilahnya memberitahukan kegalauannya. Saya lebih senang memberitahukan kegalauannya tentang hal-hal yang berkaitan perkembangan terakhir setelah beliau membaca ada
rumah kaca Ya, ya. Abraham Samad ya kalau nggak salah begitu. Dan kemudian berkembang juga bahwa abang saya Abraham Samad membantah katanya ada pertemuan-pertemuan yang disampaikan oleh Mas Hasto. Dan pada saat itu beliau memang ingin mengatakan bahwa saya ingin membuka sajalah Mbak. Saya bilang, Tok, punya bukti nggak? Saya bilang, bukti yang kuat, karena ini nggak main-main. Dan satu hal saya bilang, kalau misalnya mengada-ngada rekayasa, ini persoalannya bukan hanya jadi bumerang buat kamu secara hukum, satu. Kedua, juga ini akan berkaitan dengan partai kita. Nanti akan disangka ini seolah-olah rekayasa dari partai. Saya ingatkan itu. Dan kemudian yang ketiga, saya sampaikan juga, Tok, ini benar-benar ada buktinya, Tok. Lihat dong apa gitu. Dan beliau menyampaikan kepada saya. Karena saya memang selalu berpegang pada hukum, melihat itu semua, ya saya ngurut dada. Tapi alhamdulillah saya diperlihatkan gitu ya. Tapi memang kemudian saya sarankan pada Hasto, Tok, hati-hati ya. Tapi kemudian tiba-tiba di luar dugaan saya, terjadilah konferensi pers itu. Saya pun sedang agak shock juga saya, dan saya cek, saya kejar Hasto sesudah itu, Tok ini bagaimana? Udah koordinasi dengan ketua umum atau apa? Ini jangan main-main. Dan beliau katakan, saya bertanggung jawab Mbak, saya tidak ada, mungkin saya sedikit agak terlalu maju sampai saya nggak konsultasi ketua umum. Tapi ini pertanggungjawaban saya sebagai pribadi dan saya akan bertanggung jawab secara pribadi. Tapi nada Ibu malam Menurut ini dia mendukung seperti itu loh. Nadanya Ibu mendukung itu. Mendukung apa maksudnya? Ya, mendukung pernyataan Hasto itu. Kalau saya sampaikan justru alangkah lebih baiknya seandainya menurut Bang Abraham Samad Hasto tidak benar, tolong laporkan polisi saja dan biar nanti pencemaran nama baik atau apapun yang sesuai prosedur hukum. Saya yakin itu lebih baik. Baik, Egy Sujana. Selamat malam, Datuk Karni Ilyas. Saya, Effendi Ghazali. Sudah 2 kali Datuk Karni Ilyas agak salah, mungkin karena... Baru lihat Effendi. Baik, jadi kalau 2 episode yang lalu saya berbagi sedikit soal teori momentum pada waktu itu. Barangkali malam ini kata kuncinya adalah persepsi dan mengurangi ketidakpastian. Maksud saya begini, apa yang sedang terjadi pada saat ini jelas adalah soal perang persepsi. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa persepsi bisa datang kepada kita? Karena 2 hal. Yang pertama, pengalaman ketika kita bersentuhan langsung, baik dengan kepolisian ataupun dengan KPK atau dengan kejaksaan. Atau bagi mereka yang tidak bersentuhan langsung, maka itu diperoleh dari media misalnya. Khususnya di tengah era media sosial pada saat ini. Jadi bahwa persepsi itu ada, tidak bisa disalahkan. Misalnya kita mengambil contoh ya, yang pertama soal yang banyak sekali kita bicarakan tadi soal rekening bermasalah. Saya nggak mau menyebut istilah rekening gendut, soalnya ini kan lagi zaman melaporkan ke polisi kan. Nanti tiba-tiba asosiasi orang gendut bahagia melaporkan saya ke Mabes Polri kan, perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Kalau gendut kan nggak ada masalah kan? Jadi rekening bermasalah misalnya, maka dengan persepsi publik lalu muncul perbandingan-perbandingan. Dari soal rekening bermasalah ini, yang lebih banyak apakah rekening bermasalah di pimpinan KPK atau rekening bermasalah di kepolisian misalnya. Nah itu satu, dapat poin persepsi. Lalu yang kedua yang menarik juga soal, ini barangkali Pak Datuk Karni Ilyas adalah pelaporan yang berbondong-bondong. Jadi misalnya ya, biasanya kan gini, kalau ada pekan kampanye nasional Ayo Menabung misalnya. Nah, tiba-tiba seminggu itu orang banyak menabung tiba-tiba gitu ya. Saya khawatir di akhir Januari 2015 itu ya, seakan-akan ada kampanye ayo melapor rame-rame ke polisi, khususnya tentang pimpinan KPK begitu. Sehingga muncul ya kan laporan tentang BW, laporan tentang AS, laporan tentang
AP, laporan tentang Z misalnya ya, itu berbondong-bondong betul, mau tidak mau, suka atau tidak suka, di dalam pikiran publik langsung ada unsur rekayasa. Nggak mungkin. Kenapa kok tiba-tiba tidak ada pekan ayo melapor nasional, tiba-tiba orang rame-rame melapor ke Mabes Polri dengan penuh semangat gitu ya. Ini persoalan. Nah, lalu bagaimana membaca ujungnya kalau boleh Datuk Karni Ilyas ya. Maka tiba-tiba saya banyak dikasih tahu oleh teman-teman, Anda yang belajar komunikasi politik itu harus mulai memahami cara komunikasi politik orang Solo katanya. Ya kan? Muncullah istilah Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti katanya ya. Saya sih sebagai orang Sumatera sama kampung dengan Pak Karni Ilyas nggak begitu tahu. Tapi kira-kira artinya angkara murka itu akan dikalahkan oleh kelembutan kira-kira. Nah tetapi dengan demikian, boleh dong tepuk tangan buat itu tadi ya. Ya kira-kira 50% ngerti, 50% enggak lah di sini ya. Tapi kira-kira itu ingin mengatakan bahwa presiden ini terpaksa untuk sampai ke sana, ada dua persyaratannya. Yang pertama, saya yakin rakyat masih percaya pada integritasnya yang dinyatakan dengan kerja dan penampilan yang tetap sederhana. Lalu yang kedua, dia terpaksa istilahnya buying time, jadi membeli waktu, memperpanjang waktu untuk mencapai tadi kemenangan itu. Caranya bagaimana sekarang? Yang pertama, cara itu sudah diperoleh dengan membentuk tim independen. Kebetulan jumlahnya 9 ya, hari ini 9 ya. Tapi pokoknya sama dengan tim yang lalu. Tapi kira-kira intinya presiden itu menjaminkan integritasnya, bersinergi dengan integritas tim independen ini untuk bekerja selama jangka waktu tertentu dan nanti bersama-sama dengan integritas presiden menyampaikan hasilnya. Tapi dalam komunikasi politik diperlukan mengurangi ketidakpastian. Ada pertanyaan yang agak serius. Tim ini bekerja berapa lama? Ya kan? Berapa lama tim ini bekerja? Dan bagaimana nasib KPK ataupun kepolisian selama tim ini masih bekerja? Ini agak serius. Ada pengalaman empirik begini, Datuk Karni Ilyas ya. Saya di jalan melihat ada kemacetan, lalu polisi berusaha untuk mengatur sedemikian rupa. Lalu ada orang yang marah, dia teriak, dia buka kaca, dia bilang, "Hai rekening gendut," katanya. Sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kepolisian begitu, tapi sampai sedemikian rupa orang meluapkan kemarahan kepada kepolisian. Karena itu kira-kira dalam bayangan saya nanti ujungnya seperti ini. Ini prediksi ya, mudah-mudahan demikian. Pak Joko Widodo akan mengatakan, saya akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan atau hasil dan proses yang dilakukan oleh tim independen. Tapi saya akan memberi waktu kurang lebih 2 bulan. Supaya baik KPK maupun Polri bekerja ya kan, secara objektif dan tidak saling bergesekan tadi. Untuk misalnya bagi teman-teman di kepolisian atau yang tersangkut dengan kasus BG, supaya juga sekarang mulai mendorong munculnya saksi-saksi untuk datang memenuhi panggilan KPK. Karena dibatasi waktunya 2 bulan. Kalau tidak kan sulit. Panggilan saksi ini nggak datang, panggilan saksi ini tidak datang. Jadi supaya itu datang. Untuk supaya proses yang diperoleh atau yang dilakukan oleh KPK ini bisa berhasil selama waktu 2 bulan. Dan disebutkan misalnya oleh Bapak Joko Widodo, kalau dalam waktu 2 bulan, saya tentunya sudah menerima pendapat dan hasil proses dari tim independen ini, tetapi belum sampai pada suatu keputusan, maka sebagai kepala negara, saya harus menjamin kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Ya itu tadi, save KPK, save Polri, dan save pemberantasan korupsi. Karena itu, khusus pada konteks calon Kapolri, kalau selama 2 bulan, katakanlah sampai nanti itu Januari, Februari, Maret ya, 31 Maret, jangan 1 April, karena 1 April itu nanti disangka April Mop. Jadi, kalau 31 Maret belum ada penyelesaian yang pasti, tapi tentunya ada proses dari tim independen, maka saya akan mengirim 3 nama calon Kapolri lagi ke DPR misalnya. Jadi ada kepastian di situ. Kalau proses ini berlama-lama, antara lain misalnya ada yang melama-lamakan, ya supaya semua bekerja cepat, objektif dan tidak bergesek-gesekan, sampai 31 Maret misalnya demi dalam komunikasi politik kepastian sangat penting.
Maka kalau tidak selesai pada 31 Maret, Presiden mengirim 3 nama calon Kapolri lagi ke DPR misalnya. Sementara mengenai teman-teman di KPK, saya yakin akan ada temuan dari tim independen ini, apakah akan berlanjut ke komite etik, atau memang ada proses-proses seperti tadi yang disebutkan, ditemukan bukti-bukti bahwa ini melanggar undang-undang tertentu misalnya. Begitu, Datuk Karni Ilyas. Ya, kayak Anda udah berbakat jadi penasihat presiden. Nggak, ini keilmuan aja, Datuk. Oh iya, soal komunikasi dong, bukan soal sistemnya gimana. Karena opini publik itu tidak ada. Yang ada itu opini yang dipublikasikan. Winston Churchill, negarawan Inggris. Kita lihat saja.